Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang analisis kestabilan, keteramatan, dan keterkontrolan dari suatu sistem, atau kalau mengacu pada bukunya Pak Imam Robandi itu disingkat dengan analisis COS, controllability, observability, dan stability. Nah, ada rumus-rumus untuk menganalisa keterkontrolan dan keteramatan dari suatu sistem. Ini adalah rumus yang diperlukan. Jadi ada MC. MC itu adalah singkatan dari M itu mewakili matriks, C itu dari controllability. Jadi MC adalah matriks keterkontrolan atau keterkendalian dari suatu sistem. Rumusnya seperti ini. Kalau MO itu matriks keteramatan dari kata observability. Observability berarti keteramatan. Nah, ini rumusnya seperti ini. Kalau stability atau kestabilan itu dapat diketahui dari nilai eigen atau kriteria Routh-Hurwitz. Nah, lebih jelasnya akan kita aplikasikan dalam soal agar lebih mudah dipahami. Nah, ini ada sistem dalam contoh soal ini yang dinyatakan oleh X dot sama dengan matriks bla bla bla, Y-nya sama dengan ini. Nah, ini berarti untuk sistem dalam contoh soal ini diketahui bahwa matriks A-nya adalah ini, matriks sistemnya atau matriks keadaannya adalah ini. Berarti A adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian B-nya adalah ini. B sama dengan 1, 0. Kemudian C-nya adalah ini. C-nya adalah C sama dengan 1, 0. Nah, kemudian kita cari MC dan MO-nya. Untuk mengetahui apakah suatu sistem itu dapat dikendalikan atau tidak, kita perlu mencari MC-nya. MC-nya adalah B, kemudian AB sampai berhentinya di N kurangi 1, pangkat N kurangi 1. Berarti kita harus tahu N-nya berapa. N ini adalah ukuran dari matriks A. A ini ukurannya adalah 2 kali 2, berarti N-nya adalah 2. Berarti MC kita dalam soal ini itu akan berhenti di N-1, berarti 2-1 adalah 1, berarti A pangkat 1. Maka cukup kita berhenti di sini B, kemudian kita mencari AB saja karena AB itu A-nya pangkat 1, sehingga kita perlu mencari B dan AB. Nah, B-nya kita masukkan, B-nya adalah 1, 0, 1, 0, kemudian AB-nya adalah A dikali B. Nah, kita perlu cari A dikali B-nya. Kita tulis di sini. A-nya 1, 2, 3, 4. B-nya 1, 0. Kita kalikan sehingga akan begini. 1 kali 1, 1. 2 kali 0, 0. Berarti di sini isinya 1. 1 ditambah 0, 1. Kemudian sekarang kita kalikan ini 3, 4. Dan 1, 0 ini berarti 3 kali 1, 3, 4 kali 0, 0. Kemudian ditambahkan 3 ditambah 0, 3. Maka AB ini kemudian kita taruh di sini 1, 3. Diperoleh MC. Nah, MC ini kita cari ranknya. Rank dari MC itu dilihat dari jumlah basis yang ada dalam MC. Basis itu cara mencarinya adalah
dengan mencari tahu apakah baris yang satu dengan baris yang lainnya saling berkelipatan. Nah, kalau ini kita amati satu-satu itu tidak mungkin terbentuk dari 0, 3. Tidak mungkin memiliki basis yang sama, karena tidak mungkin 0, 03 akan berkelipatan dengan 11. Berarti baris 11 dan baris 03 adalah basis yang berbeda. Berarti dalam matriks MC atau matriks keterkontrolan sistem ini mempunyai dua basis. Ini 1, 2. Berarti ranknya adalah 2 jumlah basisnya. Nah, kalau ranknya sama dengan N-nya 2, rank MC sama dengan 2, berarti rank MC sama dengan N. Maka sistem dapat dikendalikan. Ya. Ini adalah matriks keterkontrolan dari sistem dalam contoh soal kita. Sekarang kita akan mencari tahu apakah sistem ini tadi dalam contoh soal bisa diamati. Dalam arti bisa diketahui outputnya seperti apa. Maka kita pakai rumus yang ini. Kita masukkan C, kemudian kita masukkan juga CA. Berarti kita perlu mencari tahu CA. Kita cukup berhenti di CA karena tadi kita sudah ketahui bahwa N-nya adalah 2. Berarti berhentinya kan di N-1. N-1 berarti 2-1. Berarti pangkat 1. Cukup sampai di CA saja. Maka kita cari dulu CA-nya. CA adalah tadi matriks C-nya adalah 1, 0, 1, 0. Sedangkan A-nya adalah ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita kalikan. Berarti 1, 0 kalikan dengan 1, 3. 1, 0 kalikan 1, 3 berarti 1 kali 1, 1, 0 kali 3, 0. 1 tambah 0, 1. Taruh sini. Kemudian berikutnya di sini 1, 0 kalikan dengan 2, 4. 1 kali 2, 2, 0 kali 4, 0, berarti 2. Kita peroleh nilai CA-nya. Sekarang kita masukkan ke matriks MO. Matriks MO tadi diperoleh dengan cara menyusun C-nya tadi 1, 0, 1, 0 dengan CA. CA-nya adalah 1, 2. Nah, kita cari ranknya. Ranknya seperti tadi, kita lihat apakah MO ini saling berkelipatan antara baris 1 dengan baris yang lain. Kalau kita perhatikan, ini 1, 0, ini 1, 2. Tidak mungkin berkelipatan, berarti jelas bahwa dia basis yang berbeda. Jadinya rank dari MO adalah 2. Nah, karena rank MO sama dengan N-nya tadi kan 2, maka sistem dapat diamati atau diobservasi. Tuh. Berarti kita sudah melakukan analisis keterkendalian atau keterkontrolan dan keteramatan. Sekarang kita lakukan analisa kestabilan dari matriks ini. Nah, analisis kestabilan sudah kita pelajari sebenarnya terkait dengan materi nilai eigen. Nilai eigen itu dicari dari matriks A dari suatu sistem, maka kita masukkan ke rumus persamaan ini. A min lambda I, determinannya itu harus sama dengan 0. A nya tadi adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kita masukkan ke sini.
lambda I-nya adalah matriks identitas seperti yang kita pelajari di materi nilai eigen kemarin. 1, 2, 3, 4. Saya hitung dengan detail, berarti begini, kalikan. Nah, sekarang kita tinggal mengurangkan 1 min lambda, 2, 3, 4 min lambda sama dengan 0. Kita kalikan untuk mencari determinannya. 1 min lambda kali 4 min lambda min 3 kali 2, 6 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan, berarti 1 kali 4, 4 min lambda min 4 lambda plus lambda kuadrat min 6 sama dengan 0. Nah, kemudian kita sederhanakan lambda kuadrat, kemudian ini min 5 lambda 4 min 6 min 2 sama dengan 0. Kalau mudah untuk difaktorkan, faktorkan kalau bisa difaktorkan. Nah, tapi karena ini tidak bisa kita faktorkan, 2 itu tidak mungkin memiliki faktor yang akan menghasilkan 5. Jadi ini tidak bisa difaktorkan, maka solusinya kita memakai rumus ini, rumus akar kuadrat. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Masukkan nilai B-nya, berarti ini A, B, C. A-nya 1, B-nya min 5, C-nya min 2. Masukkan ke sini, min B, B-nya min 5, berarti min B-nya adalah 5, kebalikannya. Plus minus akar B kuadrat, berarti min 5 kuadrat. Min 5 kuadrat itu 25. Kita tulis dulu, 4 kali 1 kali C, C-nya min 2 per 2A. Gini ya. Terus oke, kita peroleh ini tadi 25, 4 kali 1 4, 4 kali min 2 min 8, min 8 kali min berarti plus 8 per 2, 2 kali 1 2, berarti 5 plus minus akar 33 per 2. Dari sini diketahui bahwa lambda 1 adalah 5 plus akar 33 per 2, jadi kita ambil yang atas. Kemudian nilai eigen yang kedua adalah 5 min akar 33 per 2. Nah, untuk mengetahui kestabilan suatu sistem, kita harus mengetahui positif atau negatifnya nilai eigen suatu sistem. Kalau kita lihat lambda 1 ini positif tambah positif dibagi positif, pasti hasilnya positif. Sedangkan yang lambda 2 itu 5 dikurangi akar 33 per 2. Kita harus tahu yang atasnya ini apakah positif atau negatif. 5 min akar 33, kalian boleh hitung pakai kalkulator, atau kalau nggak punya kalkulator cukup pakai logika. Apakah pengurangnya ini lebih besar dari yang dikurangi? 5 itu akar 25. Ini akar 25 dikurangi akar 33. Jelas pengurangnya lebih besar dari yang dikurangi. Maka ini pasti negatif. Ya. Berarti yang ini positif, yang ini negatif. Nah, suatu sistem dikatakan stabil kalau nilai eigen dari sistem tersebut tidak ada yang positif. Nah, karena lambda 1 ini positif, berarti sistem ini tidak stabil. Jadi kesimpulannya, oleh karena terdapat nilai eigen positif, maka sistem tersebut tidak
stabil. Jadi begitu. Nah, berarti untuk contoh soal kita yang ini, kalau ada sistem begini, dari MC-nya tadi kita ketahui bahwa sistem dapat dikendalikan. Dari rank MO-nya kita tahu bahwa sistemnya bisa diamati. Dari nilai eigennya kita tahu bahwa sistemnya tidak stabil. Tuh ya. Ini adalah contoh soal yang pertama. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Ada contoh soal yang kedua. Kalau tadi kan contoh soalnya sistemnya 2x2. Nah, ini 3x3. Kalau 3x3 serupa, kita cari dulu MC-nya. MC-nya adalah AB A kuadrat B. Kenapa A kuadrat? Karena N-nya, ordo dari matriksnya adalah 3x3, berarti N-nya sama dengan 3. Kalau N-nya sama dengan 3, berarti MC dan MO-nya berhenti di A kuadrat B, MO-nya berhenti di C A kuadrat. Kalau MO-nya berarti CA kuadrat. Berarti kita perlu tahu A kuadrat. Kita cari A kuadratnya. A kuadratnya kita hitung dari yang ini, matriks A-nya. Dikalikan 1 2 3 3 2 1 1 1 1 dikuadratkan, berarti kalikan A kali A. 3 2 1 1 1 1. Ini kita kalikan di sini. 1 kali 1 1, 2 kali 3 6, 3 kali 1 3, berarti 1 7 tambah 3 10. Kemudian 1 2 3 kalikan 2 2 1, 2 tambah 4 6, 6 tambah 3 9. Ini juga gitu sebelahnya. 1 2 3 kalikan 3 1 1. 3 tambah 2 5, 5 tambah 3 8. 3 2 1 berarti 3 iya benar, 3 9 1 10. Kemudian kalikan yang di sini, 3 2 1 kalikan 2 2 1, 6 10 11. Dan yang ini 3 kali 3 9, 9 tambah 2 11, 11 tambah 1 12. 1 1 1 kali ini berarti 1 tambah 3 tambah 1 5, 2 tambah 2 tambah 1 5 juga, 3 tambah 1 5 juga. Nah, ini kalau kalian lihat ranknya tidak mungkin saling memiliki basis yang sama. Antara baris 1 dengan baris 2 nggak mungkin terjadi kelipatan. Baris 3 dengan baris 2 juga demikian, nggak mungkin jadi kelipatan. Baris 1 dan baris 3 juga demikian, tidak mungkin memiliki basis yang sama. Berarti maaf, kita belum sampai rank ya. Kita kan masih mencari A2. Maaf, kita cari dulu. Ini kita masukkan ke MC. Nah, untuk nyari MC kita isikan B, AB, A kuadrat B. Berarti kita selain perlu A kuadrat, kita juga perlu mengalihkan A dengan B, kemudian A kuadrat dengan B. Kita kalikan di sini. AB berarti 1 2 3 3 2 1 1 1 1. B-nya adalah ini 1 0 0 1 0 0, sehingga kita peroleh
AB-nya adalah 1, 2, 3 kalikan ini. 1 kali 1, 1, 2 kali 0, 0, 3 kali 0, 0. Tambahkan semuanya, hasilnya 1. 3, 2, 1 kalikan 1, 0, 0. Berarti hasilnya 3. 1, 1, 1 kalikan 1, 0, 0. Hasilnya 1. A kuadrat B berarti A kuadratnya tadi ini 10, 9, 8, 10, 11, 12, 5, 5, 5 kalikan dengan B. B-nya adalah 1, 0, 0 dari yang atas tadi, dari sistemnya. Ini juga demikian, kalikan semuanya. Baris 1 kalikan kolom ini hasilnya 10. Baris 2 kalikan ini hasilnya 10. Baris ini kalikan ini hasilnya 5. Nah, ini kita susun ke MC, masukkan ke MC, sehingga MC-nya adalah, saya tulis di sini aja, B-nya 1, 0, 0, AB-nya 1, 3, 1, 1, 3, 1, A kuadrat B-nya 10, 10, 5. Berarti 10, 10, 5. Gini. Ini adalah MC-nya. Kalau kita perhatikan ini baris 1, baris 2, baris 3 tidak mungkin memiliki basis yang sama karena tidak akan bisa ditemukan kelipatannya atau faktor bersamanya dari baris 1, baris 2, baris 3. Maka rank MC adalah 3 karena tersusun dari basis yang berbeda. Ini basis 1, basis 2, basis 3. Maka hasilnya 3. N-nya tadi 3. Berarti sama dengan N. Berarti sistem dapat dikendalikan. Sekarang kita lakukan analisis keteramatan atau observabilitas. Maka ini tadi kita perlu C, kita perlu CA, kita perlu CA kuadrat. C-nya sudah ada, CA-nya berarti kita perlu mengalihkan C dengan A. C-nya adalah ini 1, 0, 0, 1, 0, 0, kemudian A-nya adalah ini tadi 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1. Kalau kita kalikan baris ini dengan kolom pertama, berarti hasilnya 1. Kalikan ini dengan ini, hasilnya adalah 2. Kalikan ini dengan ini, hasilnya 3. Kalau ada yang 0, tuh enak ngitungnya sederhana. Itu adalah CA. Sekarang kita nyari CA kuadrat. C-nya 1, 0, 0. A kuadratnya mengacu pada yang kita hitung tadi 10, 9, 8, 10, 11, 12, 5, 5, 5. 10, 9, 8, 10, 11, 12, 5, 5, 5. Kita kalikan akan membentuk, kalikan nanti 10, kita kalikan hasilnya 9, kita kalikan hasilnya 8. Kita sudah dapat CA, kita sudah dapat CA kuadrat. Berarti kita bisa masukkan ke MO, matriks keteramatan. Tuliskan C dulu. C-nya adalah 1, 0, 0. Tadi kan C-nya dari sini, C-nya 1, 0, 0. Kemudian CA, CA-nya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian CA kuadrat 10, 9, 8. Berarti 10, 9, 8. Ini juga gitu. Kita cari ranknya. Rank dari MO, kalau kita lihat, tidak mungkin terdiri dari basis yang sama karena tidak kita temukan faktor bersamanya. Kita tidak bisa mencari kelipatan antara mereka. Berarti rank MO sama dengan 3 karena mempunyai 3 basis yang berbeda.
ya, ini basis 1, basis 2, basis 3. Berarti rank MO adalah 3, N-nya sama dengan 3, maka sama dengan N. Karena rank MO sama dengan N, maka sistem dapat diamati. Nah, sekarang kita lakukan analisis kestabilan. Sama kayak tadi, kita pakai ini. Determinan dari A dikurangi lambda I sama dengan 0. Masukkan A-nya. A-nya adalah 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1. 3, 2, 1. Maaf. Harusnya 1, 2, 3 dulu. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 1, 1. Ini matriks A-nya. 1 ya. Kemudian lambda dikalikan I. I-nya menyesuaikan ukuran dari A. Karena A-nya 3 kali 3, maka I-nya juga 3 kali 3 matriks identitasnya. Sehingga matriksnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini kita sama dengan kan 0. Kemudian saya langsung aja. Nanti akan dihasilkan 1 min lambda, 2, 3, 3, 2 min lambda, 1, 1, 1, 1 min lambda. Sama dengan 0. Nah, ini kita cari determinannya. Determinan pangkat 3 itu kita peroleh dari mengalihkan yang diagonal yang begini ditambah yang ini 3, 2 kali 1 ditambah lagi 3 kali 3 kali 1, kemudian dikurangi dengan yang miringnya ke arah sebaliknya. Berarti kita tuliskan 1 min lambda, 2 min lambda, 1 min lambda. Ini dikalikan ditambah 2 kali 1 kali 1 ditambah 3 kali 3 kali 1 dikurangi yang miring ke sana 3 kali 2 min lambda kali 1, 3 kali 2 min lambda kali 1 dikurangi 2 kali 3 kali 1 min lambda, 2 kali 3 kali 1 min lambda dikurangi 1 min lambda kali 1 kali 1, 1 min lambda kali 1 kali 1 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan ini semua. 1 kali 2, 2, 1 kali min lambda, ini min 2 lambda, kemudian plus lambda kuadrat. Kalikan 1 min lambda. 2 kali 1 kali 1, 2, 3 kali 3 kali 1, 9. Ini 3 kali 1, 3. Kemudian kita kalikan dengan yang ini. 3 kali 2, min 6. 3 kali min lambda berarti plus 3 lambda. Yang ini juga gitu, min 6. Min 6 kali 1 min 6 kali min lambda plus 6 lambda. Yang ini 1 kali 1 kali ini tetap, berarti min 1 plus lambda sama dengan 0. Gini ya. Terus yang masih belum dikalikan kita kalikan. Ini kita sederhanakan dulu. 2 min lambda min 2 lambda min 3 lambda plus lambda kuadrat 1 min lambda. Kemudian ini
2 tambah 9, 11. 11 min 6 adalah 11 min 6. 11 min 6 itu 5. Kemudian ini ada plus 3 lambda. Saya tulis lagi aja. Ini negatif. Ini negatif 1 plus lambda sama dengan 0. Kalian boleh langsung hitung yang ada lambdanya, kumpulkan jadi 1. Yang enggak ada lambdanya, kumpulkan jadi 1. Ini kita kalikan yang ini. Nah, sekarang ini dulu. 2 kali 1. 2 kali 1, 2. 2 kali min lambda, min 2 lambda. Min 3 lambda kali 1, min 3 lambda. Min 3 lambda, min kali min lambda berarti plus 3 lambda kuadrat. Yang ini. Sekarang lambda kuadrat kali 1 plus lambda kuadrat. Lambda kuadrat kali min lambda berarti min lambda pangkat 3. Kita jadikan 1. Ini 5 min 6 min 1. Min 1 min 1 berarti min 2. Plus 3 lambda plus 6 lambda berarti 9 lambda. 9 lambda tambah lambda plus 10 lambda sama dengan 0. Nah, sekarang kita kelompokkan yang pangkatnya 2 jadikan 1, sederhanakan. Yang pangkatnya ini 1 juga dikumpulkan jadi 1 sehingga lebih pendek, lebih sederhana. Min lambda pangkat 3, kemudian yang pangkat 2 adalah 3 tambah 1, 4. Kemudian sekarang yang pangkatnya 1, min 2 lambda, min 3 lambda berarti min 5 lambda. Min 5 lambda plus 10 lambda berarti plus 5 lambda. 2 min 2, 0. Berarti sama dengan 0. Ya. Benarkah? Coba kita teliti lagi. 2 kali 1, 2. 2 kali min lambda, min 2 lambda. Min 3 lambda 1. Benar.